Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Nah, hari ini kita mau gali lebih dalam bab 9 dari buku BA 2.0 karya Jim Collins dan Bill Lazier. Fokusnya, menarik banget nih, keunggulan taktis atau tactical excellence. Betul, tema yang sering kali jadi penentu tapi kadang kurang dapat sorotan ya. Iya kan? Sumber kita jelas ya, dari bab ini di BE 2.0. Nah, tujuan kita apa? Kita mau coba bongkar nih, kenapa sih eksekusi detail sehari-hari itu bisa jadi lebih krusial daripada sekedar punya ide brilian? Dan gimana caranya Anda bisa mulai membangun budaya ini? Oke, kita mulai aja ya. Siap, mari kita bedah. Bab ini tuh dibuka dengan analogi yang menurut saya kuat banget. Membangun perusahaan hebat itu katanya mirip mendaki tebing terjal El Capitan. Atau kayak nulis novel yang bagus gitu. Iya. Visi, strategi, inovasi, itu semua penting lah. Tapi tanpa eksekusi detail yang benar-benar sempurna, contohnya nih, ngiket simpul tali pas manjat itu harus benar. Atau kayak Hemingway yang katanya sampai revisi akhir novelnya 39 kali, cuma buat milih kata yang pas, wah, semuanya bisa sia-sia kan? Tepat sekali. Dan ini bukan cuma kiasan loh, ada datanya. Kayak survei In500 itu, nunjukin 88% CEO, ya ampun, hampir 90%, itu merasa eksekusi lah yang bikin mereka sukses. Bukan cuma idenya. Wow, 88% ya? Gede banget itu. Ya, contoh nyatanya juga ada. Dulu Compaq, ingat kan, mereka bisa ngalahin IBM dalam permainan clone PC itu bukan karena idenya lebih revolusioner, tapi karena mereka lebih jago eksekusi strateginya dibanding IBM sendiri. Ah, iya, benar juga. Sama kayak Walmart di retail diskon, mereka unggul karena eksekusinya superior. Sebaliknya, banyak banget konsep bisnis bagus yang akhirnya gagal total. Kenapa? Ya karena eksekusi di lapangannya kacau balau. Misalnya gimana tuh yang kacau? Iya, layanan pelanggan nggak konsisten. Pesanan salah melulu, kualitas produk naik turun. Hal-hal kecil kayak gini yang seringkali jadi pembeda antara sukses dan gagal. Detail itu penting banget. Bener-bener jadi pengingat ya kalau detail operasional sehari-hari itu, wah, krusial banget. Nah, kalau emang sepenting itu, gimana dong cara kita membangun budaya keunggulan taktis ini? Buku ini kan nyebutin soal SMART ya. Itu apa sih sebenarnya? Oke, SMART. Itu singkatan dari spesifik, metodis, dan konsisten. Bayangin aja kayak punya resep masakan andalan yang udah teruji. Oke, resep gitu ya. Iya, resepnya kan jelas langkah-langkahnya spesifik. Ada cara sistematis buat ngikutin dan kalau perlu diperbaiki, metodis. Terus dijalankan terus-menerus dengan standar yang sama biar rasanya selalu enak, konsisten. Oke, kebayang. Nah, dalam bisnis ya mirip, punya proses kerja yang jelas, punya cara yang terstruktur buat melakukannya, dan ini penting, buat memperbaikinya terus-menerus. Gimana cara perbaikinya? Pakai After Action Reviews atau ARR. ARR, itu apa lagi? Itu semacam evaluasi rutin yang sistematis. Jadi, setelah suatu proyek atau periode, kita duduk bareng, lihat apa yang jalan bagus, apa yang enggak, kenapa, terus gimana biar ke depan lebih baik. Jadi ada siklus belajar gitu, nggak kaku tapi ada kerangka yang jelas dan terus disempurnakan. Kayak checklist pilot atau protokol tim bedah lah, tujuannya hasil terbaik yang konsisten. Wah, menarik. Jadi SMITC itu bukan cuma soal bikin aturan kaku ya, tapi lebih ke resep sukses yang hidup yang terus diperbaiki berdasarkan pengalaman. Kuncinya di konsistensi dan perbaikan itu ya. Lalu gimana dengan deadlines atau tenggat waktu? Nah, deadlines. Ini jadi senjata ampuh kalau, dan ini kuncinya, kalau dianggap sebagai komitmen yang sakral. Bukan target yang, nanti bisa molor dikit lah. Jadi harus dianggap serius banget ya? Harus. Ini yang disebut kebebasan dalam kerangka kerja. Anda bebas berkreasi, bergerak, tapi ada batas waktu dan tanggung jawab yang jelas. Nggak bisa ditawar. Budaya di mana kalau telat deadline itu dianggap masalah serius, itu penting banget buat bangun disiplin eksekusi. Oke, masuk akal. Selain deadline yang tegas, buku ini juga ngomongin soal ekspektasi yang jelas dan ada istilah OPUR juga ya. Bisa dijelasin dikit? Betul. Prinsip dasarnya gini nih. Kalau ada anggota tim yang kinerjanya kurang bagus, jangan buru-buru salahin orangnya. Coba lihat dulu, jangan-jangan lingkungan atau sistem yang kita sebagai pemimpin sediakan itu yang kurang pas. Oh, jadi tanggung jawab pemimpin juga ya? Banget.
Pemimpin hebat itu percaya kalau orang biasa pun bisa kasih hasil luar biasa, asal dikasih kondisi yang tepat. Ada 5 nih biasanya. Ekspektasinya harus super jelas, mereka punya skill yang pas, dikasih kebebasan tapi juga dukungan, dapat feedback yang membangun secara rutin, dan, nah ini, mereka paham kenapa kerjaan mereka itu penting, apa dampaknya. Contohnya gimana tuh biar paham dampaknya? Pabrik suku cadang pesawat pas Perang Dunia Kedua. Moral pekerjanya rendah. Sampai akhirnya ditunjukin gimana komponen kecil yang mereka bikin itu bisa nyelamatin nyawa pilot di medan perang. Langsung semangat kerjanya naik drastis. Nah, soal OPUR itu singkatan dari One Person Ultimately Responsible. Satu orang yang bertanggung jawab penuh gitu. Tepat. Untuk setiap tugas atau target krusial, harus jelas ada satu orang yang jadi penanggung jawab akhirnya. Bukan berarti dia kerja sendirian ya. Tetap butuh tim, butuh dukungan. Tapi harus jelas siapa kaptennya. Biar nggak ada lempar-lemparan tanggung jawab kalau ada masalah. Oke. Jadi jelas banget ya peran pemimpin di sini sentral banget buat nyiptain lingkungan kayak gini. Nah, di bab 9 itu kan diurai juga ada 6 langkah kunci buat pemimpin. Benar, ini kayak fondasi sama bangunannya gitu. Mulai dari perekrutan. Ini penting banget investasikan waktu lebih buat cari orang yang bukan cuma jago skillnya, tapi juga cocok sama nilai-nilai perusahaan. Jangan lupa cek referensi, itu penting. Iya, sering kelewat tuh cek referensi. Terus? Setelah dapat orangnya, lanjut ke inkulturisasi. Maksudnya, tanamkan nilai-nilai dan cara kerja perusahaan itu sejak hari pertama mereka gabung. Lalu pelatihan. Ini bukan cuma soal teknis kerjaan ya, tapi juga ngelatih dan nguatin nilai-nilai tadi. Oke, jadi perekrutan, inkulturisasi, pelatihan itu soal siapa dan gimana kita bekerja di awal ya. 3 lagi apa? Terus pengukuran. Harus jelas dulu sukses itu kayak apa definisinya. Baru diukur secara konsisten. Datanya dipakai buat perbaikan ya, bukan buat nyalahin orang. Nah itu penting, pakai data buat perbaikan. Terakhir, Tapi sama pentingnya, apresiasi. Tunjukkan rasa hormat dan penghargaan yang tulus. Nggak harus selalu uang sih. Bisa informal, ucapan terima kasih, pujian depan tim, penghargaan non-finansial, atau ya, kalaupun finansial, pastikan jumlahnya bermakna. sip. Dan sambil jalanin semua itu, pemimpin juga nggak boleh micromanaging kan ya. Terus harus berani juga ambil tindakan kalau ada yang jelas-jelas melanggar nilai inti. Gitu kan? Tepat sekali. Intinya, kalau kita tarik benang merahnya nih, rahasia dari keunggulan taktis itu sebenarnya sederhana tapi dalam. Respect, rasa hormat. Hormati ya kuncinya. Iya. Hormati orang-orang Anda, percaya kalau mereka mampu, kasih mereka sistem dan dukungan yang baik. Baru deh Anda berhak minta kinerja tinggi dari mereka. Jadi kesimpulan dari pendalaman kita kali ini bisa dibilang visi dan strategi sehebat apapun itu nggak akan ada artinya ya kalau nggak didukung eksekusi taktis yang brilian di lapangan setiap hari. Betul. Ini semua soal perhatian ke detail, konsistensi dalam cara kerja, dan yang paling penting, membangun budaya yang akarnya itu rasa hormat dan tanggung jawab yang jelas. Dan perlu diingat juga, budaya kayak gini tuh nggak muncul tiba-tiba lah. Ini hasil dari desain, dari upaya sadar yang terus-menerus dari para pemimpin di semua level. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif yang bisa Anda bawa pulang. Coba pikirkan, di tim atau organisasi Anda sekarang, udah benar-benar jelas belum sih siapa opur untuk setiap tanggung jawab yang paling penting? Dan satu lagi mungkin, apakah rasa hormat itu udah jadi landasan utama dalam cara Anda menetapkan ekspektasi dan juga mengevaluasi kinerja tim Anda? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi pendalaman kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.